Jika hari Jumat itu bersamaan dengan Idul Fitri atau Idul Adha, pernah ditanyakan dan dijawab oleh Suara Muhammadiyah. Selanjutnya dapat dibaca kembali dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 2 halaman 114. Jadi sudah pernah ada pertanyaan sebelumnya, tapi di sini tetap ditanyakan lagi dan tetap dijawab. Jadi tetap dijawab. Dan memang banyak pertanyaan itu ya terulang atau serupa. Itu normal karena peristiwa itu berulang. Baik. Penerbit Suara Muhammadiyah tahun 1992. Jadi pertanyaan itu sudah pernah dijawab tahun 1992 saat saya masih SD. Tidak tahu kalau Bapak Ibu dulu seusia itu umur berapa? Ya. Jadi zaman biyen aku sih SD. Kemudian pada tahun 1995 permasalahan tersebut dibahas lagi oleh Majelis Tarjih karena hari raya Idul Fitri tahun 1415 atau 1995 Masehi itu diperkirakan akan jatuh pada hari Jumat, yakni tanggal 3 Maret 1995. Ini saya juga masih SD. Nggak tahu kalau Pak Larno udah SD apa sudah SMP? Oh, sudah SMP. Baik. Hasilnya dimuat dalam surat Majelis Tarjih PP Muhammadiyah nomor sekian 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 garis miring sekian 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 sekian. Kok ora diwaca lho, rumit. Intinya berikut. Ada beberapa hadis yang menerangkan adanya keringanan untuk tidak melakukan sholat Jumat bagi orang yang pada pagi harinya sudah melaksanakan sholat id. Jadi intinya ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak melakukan sholat Jumat bagi orang yang pada pagi harinya sudah melaksanakan sholat id. Dan sudah masyhur prinsipnya kalau ada 2 khutbah itu boleh mengikuti salah satunya saja. Jadi prinsipnya kalau ada 2 khutbah dalam satu hari boleh mengikuti salah satunya saja, tidak harus mengikuti keduanya. Tetapi memang hadis-hadis tersebut ada yang dinilai dhaif karena ada perawinya yang tidak dikenal. Dalam bahasa hadis namanya Syekhul Majhul, ada perawi yang tidak dikenal, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dari Ilyas ibn Abi Ramlah. Ada juga masih menurut tarjih yang dinilai hadis mursal, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Di samping itu pula ada hadis yang dinilai sahih. Jadi dari meskipun ada hadis yang dhaif, ada yang mursal, tapi ada hadis yang sahih. Maka otomatis hadis yang dhaif tadi jadi terangkat karena adanya hadis yang sahih. Sahih li ghairihi, sahih karena adanya hadis yang lain. Jadi sahih karena adanya hadis yang lain, yaitu yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Abu Dawud. Hadis tersebut bunyinya seperti ini. Jadi hadis tersebut disebutkan Anwah bibni Kaisan dari Wahab ibn Kaisan qala berkata, istama'a idan ala ahdi bin Zubair. Pernah suatu saat hari raya atau 2 hari raya, yakni 2 hari raya itu Jumat dan hari raya. Jadi pernah bertemu 2 hari raya dalam satu hari karena Jumat itu juga termasuk hari raya. Maka di sini disebutkan istama'a idan, berkumpul 2 hari raya. Yang pertama adalah hari Jumat, yang kedua adalah hari raya itu sendiri. Bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha. Di zaman atau pada masa Ibnu Zubair. Fa'akharal khuruj hatta ta'alan nahar. Dan
beliau terlambat keluar sehingga matahari sudah meninggi. Summa kharaja fa khotoba. Kemudian beliau ketika itu berkhutbah. Jadi beliau pergi ke tanah lapang kemudian berkhutbah. Tsumma nazala fa shalla. Kemudian turun dari mimbar lalu sholat. Jadi beliau berkhutbah kemudian turun dari mimbar kemudian sholat. Walam yusalli linnas yaumal jum'ah. Dan pada saat itu disebutkan di dalam hadis ini, ketika beliau sudah turun dari mimbar lalu sholat, dan dia tidak sholat untuk orang ramai pada hari Jumat itu. Dia tidak mengadakan sholat Jumat lagi. Jadi khutbahnya tadi sebatas pidato, memberitahu kalau tidak sholat Jumat. Kemudian fadzakartu dzalika li Ibnu Abbas, dan ini aku sampaikan kepada Ibnu Abbas. Kemudian dia berkata, asobas sunnah, perbuatan itu sudah sesuai dengan sunnah. Jadi saat itu kita lihat sebagaimana di dalam hadis ini bertemu antara hari Jumat dengan hari raya. Dan pada saat itu sahabat ini datang sudah terlambat. Kemudian beliau berpidato. Kemudian setelah itu sholat. Dan orang-orang pada saat itu tidak sholat Jumat, tidak mengadakan sholat Jumat. Jadi jelas sekali di sini bolehnya bagi kita untuk tidak mengadakan sholat Jumat. Hadis yang lain adalah yang menerangkan bahwa bacaan sholat Nabi ketika hari raya jatuh pada hari Jumat, yakni sebagaimana disebutkan dari sahabat Nu'man ibn Bashir, semoga Allah meridhoinya, berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil aidain wa fil jum'ah sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi menurut dari sahabat Nu'man ibn Bashir, semoga Allah meridhoinya, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqra' fil aidain, membaca di dua hari raya, wa fil jum'ah, dan juga di Jumat, sabbihisma rabbikal a'la. Kita sama-sama tahu sunnah pada saat hari Jumat maupun Idul Fitri, Idul Adha membaca sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini sunnah. Saya pribadi kalau Jumat itu dulu saya sering dan hampir selalu al-a'la sama al-ghasyiyah. Tetapi ternyata beberapa orang tidak tahu, sehingga sempat ada yang tanya, Ustadz tuh hafalannya cuma 2 surat ya? Ya. Ya, sebenarnya bukan cuma 2 surat, memang sunnahnya al-a'la sama al-ghasyiyah. Dan untuk saat ini saya biasanya kalau Jumat memilih surat-surat pendek, tapi untuk khotibnya saya tidak pendek tidak panjang, menanti jamaah. Kalau jamaah sudah tidak ada yang datang, saya selesai. Kalau masih ada yang datang, masih panjang. Nah, ya, melihat ya selama masih ada yang jalan, belum selesai khutbahnya, masih ada yang wudu, belum selesai. Tetapi begitu sudah tidak ada, selesai, kemudian nanti sholatnya paling banter surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Ya, lo kok tadi khutbahnya lama? Lah nunggu jamaah. Nah, ya kalau jamaahnya cepat ya cepat. Nah, baik. Karena saya pernah di masjid sebelah, masjid apa namanya? Iya. Saya mencoba khutbah pendek, ternyata yang masbuk sak sof. Nah, jadi
Begitu saya sudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah. Salam. Wah, pasti berdiri satu soft itu. Oh, ya, ambil pelajaran dari situ ya sudah. Memang kudu ditunggu. Nah, baik. Qala, kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wa idza istama'al aid wal jum'ah fi yaumin wahid yaqra'u bihima fi sholataini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini membaca surat-surat itu di kedua-dua sholat. Jadi Nabi membaca kedua surat itu di kedua sholat. Nah, menurut majelis tarjih, memahami riwayat yang pertama, timbul kesan bahwa apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, sholat Jumat tidak perlu dilakukan. Ini ketika kita memahami hadis yang pertama. Pemahaman yang demikian adalah belum selesai. Jadi menurut tarjih, pemahaman itu belum selesai. Mengingat adanya hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh segolongan ahli hadis, termasuk yang tadi kita baca. Kecuali di sini ada termasuk Imam Muslim, kecuali Imam Bukhari dan Imam Ibnu Majah. Yang di situ dapat dipahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya tetap melakukan sholat Jumat. Jadi di sini pada hari raya Nabi tetap melakukan sholat Jumat. Ini dapat dipahami dengan pernyataan Nabi tadi. Apabila idza istama'al id wal jum'ah, apabila bertepatan hari raya dan hari Jumat fi yaumin wahid, di hari yang sama, yaqra'u bihima fi sholataini, membaca keduanya pada dua sholat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Jumat sekalipun hari itu bertepatan dengan hari Jumat. Adapun keringanan yang disebut pada riwayat yang pertama adalah merupakan keringanan bagi orang yang sangat jauh dari kota untuk menuju tempat sholat di hari raya dan sholat Jumat di kala itu. Sehingga apabila seseorang harus bolak-balik, yaitu pulang dari sholat id lalu kembali lagi untuk sholat Jumat padahal jauh tempat tinggalnya, maka akan mengalami kesulitan. Ini penjelasan dari majelis tarjih. Atas dasar ini pula majelis tarjih menyimpulkan bahwa bila hari raya jatuh pada hari Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jumat. Oleh karenanya seluruh warga Muhammadiyah hendaknya, nah ini himbauan tarjih, apa hendaknya tadi? Hendaknya tetap melakukan sholat Jumat pada hari raya di masjid-masjid yang mudah dijangkau pada siang harinya, setelah pada pagi harinya melaksanakan sholat id. Jadi intinya tarjih mengakui di situ ada keringanan, tetapi tarjih menghimbau untuk tetap melakukan sholat Jumat. Nah, beripun Pak? Iya, untuk tetap mendirikan sholat Jumat. Dan ada keterangan dalam hadis lain juga disebutkan, barang siapa mau silahkan sholat Jumat, barang siapa mau silahkan sholat 4 rakaat. Tetapi para sahabat mengatakan wa inna mujamma'un, dan kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Itulah keteladanan para sahabat, sehingga kita bisa meneladani Nabi tadi tetap menjalankan, sejumlah sahabat juga tetap menjalankan sholat Jumat. Kalau tidak, ya tidak mengapa. Tetapi di sini dianjurkan, dihimbau untuk tetap mengadakan sholat Jumat. Adapun masyarakat pada prinsipnya punya pilihan untuk sholat Jumat atau sholat zuhur. Tetapi takmir masjid idealnya tetap mengadakan sholat Jumat. Untuk apa? Biar masyarakat ada pilihan. Jadi kalau masjid tidak mengadakan berarti tidak ada pilihan. Nah, ya ada pilihan tidak kalau masjid tidak mengadakan? Tidak ada. Tetapi kalau masjid mengadakan kan masyarakat tetap ada pilihan. Yang mau ngambil keringanan karena mungkin lagi berbeleh motor, orang sempat adus barang. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, belum sempat bersih-bersih, orang selesai nyacah daging barang.
Ya. Wis kono do salat aku tak luhur wae engko. Nah, mungkin ndak? Mungkin. Ya. Sehingga dalam masalah ini kalau basa Jawa ini apa? Nyengkake. Nah, aku tak nyengkake iki. Nah, itu sangat mungkin. Maka dalam situasi seperti ini idealnya masjid tetap menyelenggarakan ibadah sholat Jumat supaya masyarakat ada pilihan. Tetapi kalau bagi masyarakat ya monggo saja bisa memilih mau sholat Jumat atau sholat zuhur. Tetapi kalau tidak ada kerepotan hendaknya tetap melaksanakan sholat Jumat. Biasanya repot enggak sih? Oh ya repot tapi harus sempat-sempat. Baik, itu jawaban dari tarjih. Sudah jelas ya di sini bahwa memang ada keringanan untuk tidak sholat Jumat, tetapi idealnya tetap mengadakan ibadah sholat Jumat.